Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran, mari kita ngaji bareng lagi untuk pembahasan kitab Sulam Taufik. Alhamdulillah ya, pada pembahasan kemarin saya itu udah selesai ngaji untuk permasalahan murtad itu ya. Murtad terbagi menjadi 3 bagian, ada murtad ucapan, pekerjaan, dan juga murtad i'tiqadiyah, murtad hati kita. Nah sekarang ada untuk faslun selanjutnya. Bagi yang punya kitabnya, bisa dibuka kitabnya, bisa kita bareng-bareng, bisa dilughah dulu artinya, dan bisa didengarkan apa maksudnya di dalam lughahan tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawa iki fasal sawiji. Yajibu, wajib nih hukumnya ya. Terhadap siapa kewajiban ini? Ala man waqa'at, terhadap seseorang, min huriddatun, terhadap seseorang yang telah murtad. Nah ini masih nyambung ke pembahasan yang kemarin ya. Kemarin membahas tentang murtad dan ini adalah lanjutannya. Jadi di sini dikatakan yajibu ala man waqa'at minhu riddatul audu. Bagi orang yang telah murtad itu wajib segera untuk apa? Ilal islami, untuk kembali kepada agama Islam. Nah, kan di dalam pembahasan kemarin itu udah saya jelaskan bahwa jika seseorang sudah murtad, baik murtad ucapan ataupun murtad pekerjaan ataupun murtad i'tiqadiyahnya, maka secara otomatis orang tersebut sudah keluar. Bayangin, udah keluar ini mah. Udah keluar dari agama Islamnya. Seperti itu. Nah, maka jika Allah memberikan hidayah kembali terhadap orang yang sudah murtad tersebut, sehingga orang tersebut ingin kembali memeluk kepada keislamannya itu. Nah, maka itu syaratnya gimana? Jika orang tersebut ingin kembali kepada keislamannya tersebut. Nah, ini dikatakan bin nutqi bisyahadataini. Maka orang tersebut itu wajib kembali mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Ya. Jadi orang yang murtad itu ketika bertaubat itu wajib mengucapkan kembali 2 kalimat syahadatnya. Ini adalah pertanda orang tersebut sudah memasuki lagi kepada agama Islamnya. Gitu ya. Nah, apakah ketika mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu cukup dilakukan oleh dirinya itu sendiri ataupun harus ada saksi misalkan? Kalau kita menemui ada orang yang mu'alaf itu adalah orang yang sebelumnya itu non-muslim, kemudian ingin masuk ke dalam agama Islam, maka kan diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mungkin kita itu sering mendengar orang mu'alaf itu mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu ada saksinya, ya, sehingga melihat orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sebetulnya apakah itu diwajibkan atau tidak? Nah, sebetulnya ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, misalkan dalam satu contoh kasus orang yang murtad ini, ketika dirinya udah benar-benar mau bertaubatan kepada Allah, begitu ya, pada saat itu Allah memberikan hidayah, pada saat itu orang tersebut ingin bertaubat kepada Allah, maka itu jangan ditunggu-tunggu lagi, ucapkanlah 2 kalimat syahadatnya itu pada saat itu. Allah memberikan hidayah kepada hati Anda, ya, kepada hati orang yang murtad tersebut, maksud saya. Seperti itu. Jadi kewajibanlah pada saat itu. Begitu juga bagi orang yang mu'alaf, begitu ya. Jika sudah memahami orang mu'alaf tersebut bahwa kalau pengen masuk ke dalam agama Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan orang yang mu'alaf tersebut udah tahu bagaimana cara mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga sudah tahu minimal arti dari secara harfiahnya dari 2 kalimat syahadat tersebut, maka cukup ia ucapkan dengan dirinya sendiri tanpa perlu ada saksi. Kecuali kalau misalkan kasus bagi orang yang mu'alaf tersebut pengen masuk ke agama Islam, tapi aku tuh gak tahu
tahu kalau mau masuk ke agama Islam itu harus bagaimana gitu ya. Dia itu nggak tahu kalau mau masuk ke agama Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan dia itu nggak tahu lafadznya itu seperti gimana 2 kalimat syahadat tersebut. Nah, maka itu memang perlu mendatangi begitu ya, yang membimbing dia ketika mau mengucapkan 2 kalimat syahadatnya tersebut. Nah, lantas kalau misalkan nggak ada kewajiban sebetulnya harus ada saksi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantas kenapa kita selalu melihat ada saksi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut? Nah, itu adalah bermaksudnya bertujuan baik. Hikmahnya itu adalah karena kita itu kan manusia, itu hidup bersosial ya. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita hidup bersosial. Misalkan nih contoh orang yang mu'alaf, awalnya tuh orangnya tuh udah pada tahu. Orang lain semuanya udah pada tahu kalau dia itu misalkan sebelumnya agama apa gitu ya. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut sehingga ingin memeluk agama Islam. Sehingga kalau ada saksi, ada orang lain yang melihat bahwa dia udah masuk ke agama Islam, sehingga orang lain tahu bahwa sekarang statusnya dia itu sudah menjadi agama Islam. Begitu ya? Sehingga kalau misalkan nih salah satu contohnya orang tersebut misalkan meninggal, maka oleh orang muslim nggak mungkin didiemin, akan dimandikan, akan dikafani, akan disolatkan, akan dimakamkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang muslim tuh udah tahu bahwa sekarang orang itu udah menjadi muslim. Nah, begitu juga orang yang murtad. Misalkan orang murtad tersebut tuh orang pada di sekitarnya misalkan udah tahu kalau dia itu misalkan udah menjadi murtad, udah nggak menjadi muslim lagi misalkan ya, udah masyarakat di sekitarnya atau di lingkungan sekitarnya udah tahu kalau dia itu udah menjadi murtad. Nah, maka sebaiknya ada saksi ketika dia mengucapkan syahadat biar masyarakat tuh tahu bahwa orang yang murtad ini udah kembali loh kepada agama Islamnya. Sehingga misalkan kalau nanti bersosialisasi dengan masyarakat sekitar yang dengan muslim itu akan lebih mempermudah bagi dirinya. Misalkan begitu juga misalkan meninggal maka akan diurus tata cara mengurus jenazahnya tersebut sesuai dengan tata cara aturan agama Islam. Nah, mungkin seperti itu ya. Baik. Itu yang pertama ya. Jadi untuk kewajiban yang pertama itu apa barusan diwajibkan orang yang murtad jika ingin kembali lagi kepada agama Islamnya maka harus binutqi bisyahadataini, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian untuk yang kedua itu adalah wal iqla'u amma waqa'at bihir riddatu. Maka wajib wal iqla'u itu adalah melepaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan kepada kemurtadannya. Ya. Setelah orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis kan udah masuk lagi nih kepada agama Islamnya. Maka harus melepaskan dari apa saja sih kemarin-kemarin itu aku bisa sampai murtad itu dikarenakan apa? Misalkan maaf dikarenakan muncak orang Sunda mah gitu ya, mempercayai ada Tuhan selain Allah, misalkan mempercayai bahwa yang memberi kita rizki adalah misalkan gitu ya, pohon ini misalkan seperti itu ya, sehingga melakukan sesajen apapun itu, mengimani bahwa pohon inilah yang memberikan kekayaan pada diri kita misalkan. Nah, misalkan udah tahu jenis murtadnya itu kemarin tuh aku dikarenakan itu. Nah, itu harus difikir. Gitu. Jangan sampai lagi terjerumus terhadap hal murtad itu yang kedua kalinya. Gitu. Jadi wal iqla, harus melepaskan diri kita itu dari apa nih yang kemarin murtad yang udah terjadi. Wajibu dan wajib alaihi terhadap orang yang udah murtad tersebut ya. Jika orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah, maka an-nadmu, orang tersebut itu harus menyesali. Jadi nalangsa gitu hatena teh. Ala maswadara minhu, atas perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, ini adalah an-nadmu itu adalah salah satu dari syarat orang tersebut bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita bertaubat kepada Allah tetapi tidak ada rasa an-nadmu, tidak ada rasa nelangsa, tidak ada rasa menyesali, nggak ada rasa sakit gitu hati kita karena kita udah melakukan dosa. Nah, maka itu diragukan apakah orang ini itu benar-benar taubat gak kepada Allah atau tidak.
Karena kalau tobat itu sebetulnya itu adalah urusan hati. Ya, sekali lagi, tobat itu sebetulnya adalah urusan hati. Hanya hati dia yang tahu dan tentunya hanya Allah yang lebih paham akan hatinya orang tersebut. Maka pantaslah ya jika Siti Rubi'atul Adawiyah, beliau adalah seorang tabi'in yang mana gurunya juga adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka seorang waliullah Siti Rubi'atul Adawiyah berkata bahwa jika orang yang beristighfar 1 kali itu lebih utama daripada membaca istighfar 1000 kali dari lisan kita. Itu yang dikatakan Siti Rubi'atul Adawiyah. Jadi 1 kali mengucapkan istighfar itu lebih utama dibanding 1000 kali kita membacakan istighfar. Maksudnya adalah apa? Ya jadi mengucapkan istighfarnya itu, bertaubatnya itu adalah bukan yang keluar dari lisannya itu, bukan. Karena kalau kita beristighfar hanya cukup kita mengucapkan astaghfirullahaladzim gitu ya. Astaghfirullahaladzim, mau sampai 1000 kali. Mau sampai 2000 kali kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Tetapi istighfarnya itu enggak keluar dari dasar hati kita. Gak keluar dari rasa hati kita itu menyesal karena udah melakukan dosa ini. Gak merasa takut akan dosa yang telah ia lakukannya itu misalkan. Ya maka pantas. Meskipun kita mengucapkan 1000 kali istighfar, itu tidak dikatakan keutamaan karena yang keluarnya itu enggak di dalam hati. Karena kalau mengucapkan istighfar enggak keluar di dalam hati kita, ya kasarnya malah artis sinetron dia bisa mengucapkan untuk mencontoh itu misalkan. Gitu ya. Misalkan nih, ada seorang aktris, ada seorang aktor gitu ya, yang disuruh nih kata sutradaranya, sekarang kamu harus mengucapkan istighfar misalkan. Bahkan mengucapkan istighfarnya tuh kamu tuh harus sampai seperti nangis gimana gitu ya. Misalkan aktor itu bisa loh berakting, mengucapkan astagfirullahaladzim sampai nangis gitu ya matanya ya. Karena saking jagonya aktor tersebut. Tetapi nangisnya itu, mengucapkan istighfarnya itu gak ada, didasari oleh hati, dikarenakan an-nadmu di dalam hatinya itu. Apakah itu bisa dikatakan bertaubat? Paham gak yang udah saya maksudkan ini? Apakah orang tersebut bisa dikatakan bertaubat? Orang lain aja bisa ngikutin. Anak kecil aja juga bisa ngikutin. Ayo astagfirullahaladzim gitu kan ya. Nah sehingga yang dimaksudkan dengan taubat di sini itu adalah harus ada an-nadmu, harus ada menyesali. Ini adalah hukumnya wajib. Karena kalau misalkan gak ada rasa penyesalan di dalam hati, ya diragukan akan ketaubatannya itu. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah setelah kita ada rasa nelangsa, ada rasa menyesali, kemudian kita udah difikir apa aja hal-hal yang bisa menyebabkan kita murtad kembali. Sehingga udah mantap hati kita ingin bertaubat kepada Allah. Kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Ya, berarti meyakini, membenarkan hati kita bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Maka untuk kewajiban yang selanjutnya itu adalah wal azmu. Untuk orang yang bertaubat ini diwajibkan wal azmu. Artinya azmu ini adalah ngazam. Atau kalau nggak ngerti ngazam itu apa ya? Berniat, bermaksudlah azam itu ya. Jadi untuk bermaksud ataupun berniat ala alla ya'uda limithlihi, untuk tidak mengulang-ulangi lagi hal yang serupa itu. Ya, jadi udah nih ada nelangsa di dalam hati kita menyesal sekali ya Allah atas apa dosa yang saya lakukan. Bahkan ini udah sampai menghilangkan akan agama aku, mengeluarkan dari agama aku, gitu ya. Udah nelangsa banget. Ya, udah pasti kalau nangis-nangis itu mah udah pasti ya, yang mana nangisnya juga bukan tipuan karena nangisnya itu di dalam hati. Maka untuk orang tersebut kewajiban selanjutnya wal azmu. Wajib berniat, bermaksud, aku tuh ya Allah taubat ini aku tuh bermaksud gak pengen lagi, gak akan lagi, sekali-kali lagi aku melakukan murtad ini ya Allah. Tujuan yang kuat ini harus dipentingkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan Allah itu akan mempermudah akan tujuan niat hati kamu kalau kamu tuh apa? Bersungguh-sungguh.
Allah akan mempermudah. Bagi kita yang benar-benar niat, ya Allah, aku pengen hijrah, aku pengen menjadi orang yang lebih baik, ya Allah. Maka Allah akan mempermudah kebaikan itu karena apa? Karena ada dorongan niat yang kuat di dalam hati kamu. Allah akan mempermudah itu, yakinlah, gitu ya. Jadi saya ingat gitu ya akan bahasa wal azmu ini. Saya ingat tuh kepada kisah, mungkin kisah ini juga udah banyak apa itu yang sudah banyak didengar ya bagi orang muslimin gitu. Dan saya memberikan lagi contoh ini untuk mengingatkan kembali. Mungkin kita pernah dengar ya kisah seseorang pembunuh yang ingin bertaubat, gitu ya. Kayaknya udah pernah dengar. Kisah seseorang yang ingin bertaubat dikarenakan orang tersebut sudah melakukan dosanya apa? Dia itu sangat mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain. Mudah sekali bagi orang tersebut menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan selama hidupnya, dia itu udah sampai menghilangkan 99 nyawa orang lain dengan mudahnya. Masya Allah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Makanya kita nggak tahu ya akan awal akhir hidup kita ini, kita tuh nggak tahu ya, sehingga kita tidak boleh berujub, tidak boleh bersombong diri akan ibadah yang kita lakukan, dan kita tidak boleh merendahkan diri orang lain karena tidak tahu orang yang kita lihat yang tidak melakukan ibadah, siapa tahu awal akhirnya orang tersebut itu husnul khotimah dan kita tidak tahu nasib kita sendiri. Nah, cerita pendeknya orang tersebut Allah memberikan hidayah sehingga orang tersebut tersentuh hatinya pengen bertobat. Tapi nggak tahu gimana tuh aku tuh mau bertobatnya gimana caranya. Sehingga orang tersebut mendatangi seorang rahib, ya mendatangi. Aku tuh ingin bertaubat. Berkata kepada rahib tersebut, aku tuh pengen bertaubat. Ditanya, bertobat dari dosa apa? Aku tuh udah menghilangkan nyawa orang lain, bahkan sampai 99 nyawa aku hilangkan percuma begitu aja. Kagetnya rahib tersebut, sampai 99 nyawa gitu. Kaget benar. Biasanya kalau kita mendengar di berita menghilangkan nyawa ya sekitar paling banyak 2-3 orang ya. Ini mah bayangin udah sampai 99 orang, kaget orang tersebut. Sampai orang tersebut berkata, rahib tersebut berkata kepada orang tersebut, aduh dosa kamu tuh udah terlalu besar. Udah terlalu besar, gimana mau mengampuninya? Udah terlalu besar, kayaknya gak akan bisa kamu tuh bertaubat. Gak akan diampuni oleh Tuhan, karena dosa kamu udah terlalu besar. Coba, orang tersebut, gimana ketika misalkan kita, siapa sih orang yang gak punya dosa? Gak ada, semua orang punya dosa, kecuali Rasul dan Nabi itu dikarenakan dimaksum. Siapa yang gak punya dosa? Semuanya itu punya dosa, mau besar ataupun kecilnya. Ketika kita melakukan dosa, kepada pengharapan akhir itu kita itu kepada siapa? Ya tentu kita itu kepada Allah. Pengharapan akhir kita itu kepada Allah. Ketika orang tersebut berkata bahwa tidak akan diampuni oleh Tuhannya, tidak akan diampuni oleh Allah, bisa dirasakan gak oleh kita gimana perasaannya itu? Sehingga orang itu berkata, kalau aku enggak meminta ampun kepada Allah, aku enggak meminta ampun kepada Tuhan, kepada siapa lagi aku meminta pengampunan dari dosa yang aku lakukan ini? Dan rahib itu berkata tetap bahwa orang ini enggak bisa bertaubat. Udah terlalu banyak dosanya. Keluarlah sifat kemanusiaan dari seorang yang telah menghilangkan nyawa tersebut. Karena udah kebiasaan. Ya udah, karena bagi dia menghilangkan nyawa mudah, ya sehingga yang ke-100 kalinya, ya udah tebas aja lagi. Meskipun tidak ada jawaban, meskipun penuh dengan kegelisahannya itu. Sehingga udah keluar dari tempat itu dengan penuh kegelisahannya, tetapi semakin kuat dorongan di dalam hatinya, aku tuh ingin bertaubat bagaimana? Berikan aku petunjuk, wahai Tuhanku, aku ingin bertaubat bagaimana? Sehingga Allah mengarahkan. Karena udah saking kuatnya Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Allah mengarahkan kepada orang tersebut menemui seorang ulama yang begitu bijaksana sekali. Ya ulama, aku ingin bertaubat. Tolong kasih arahan buat aku. Aku ingin benar-benar bertobat dari dosa yang selama ini aku lakukan. Maka ulama tersebut berkata, sebesar dosa apapun itu akan Allah maafkan. Jika kamu benar-benar bertaubat, maka akan bersih kembali semua dosanya itu. Masya Allah, maha baiknya Allah.
Nah, tetapi ulama itu berkata, jika kamu ingin benar-benar bertaubat kepada Allah, maka kamu jangan kembali lagi. Bahasanya adalah kamu jangan kembali lagi ke kampung kamu, ke lingkungan yang telah membesarkan kamu itu. Kamu tuh gak boleh kembali. Tetapi kamu itu harus pergi ke kota Anu, begitu ya, agar kamu menjadi orang yang lebih baik. Begitu. Nah, dari apa yang dikatakan oleh ulama ini, oke, kita sudah diberi hidayah oleh Allah ya. Udah diberi petunjuk nih, aku ini ingin bertaubat. Tetapi nggak cukup dengan bertaubat itu, karena kan tadi dikatakan kita apa itu wal ikla amma waqa'at bihirdatu. Kita harus menjauhi ya dari segala apa hal yang bisa membuat kita kembali terjerumus lagi kepada dosa itu. Maka ulama pun bersebut mengatakan kepada orang itu jangan kembali lagi, karena mungkin saja orang tersebut menjadi begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Yang menjadikan orang tersebut menjadi seperti itu adalah lingkungan sekitarnya, yang mungkin sangat buruk sekali lingkungannya, yang menjadikan karakter orang tersebut menjadi yang begitu mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain. Gak ada artinya nyawa orang lain. Nah, kalau misalkan kembali lagi ke lingkungan itu ya bahaya. Kemungkinan ya orang tersebut sulit untuk melakukan taufiknya. Karena kembali di lingkungan yang jelek lagi. Maka ulama tersebut kalau pengen kamu berubah, bertobat, benar-benar bertobat, pergilah kamu ke kota itu. Karena kota itu adalah kumpulan orang-orang yang begitu baik sekali lingkungannya. Lingkungannya yang begitu gemar sekali melakukan ibadah. Sehingga nanti kamu bisa mendengarkan fatwa, melihat contoh-contoh lingkungan sekitar orang yang melakukan ibadah. Sehingga akan menjadikan karakter orang ini menjadi orang yang lebih baik. Maka dikatakan di dalam satu riwayat, kalau kita berkumpul dengan orang yang salih, dengan orang yang salihah setiap harinya, maka keberkahan itu akan kita dapat. Karena apa? Karena kita berkumpul dengan orang yang baik. Bukan hanya keberkahan didapat ketika di dunia, tentu di akhirat tersebut orang yang salih salihah itu bisa mensyafaati kita. Ya, paham di sini ya? Jadi yang dimaksudkan adalah wal azmu, kita harus berniat untuk tidak apa itu? Kembali melakukan murtad tersebut. Jadi harus ada siasah ya, harus ada siasah. Nah, kemudian apalagi nih kewajiban bagi orang tersebut? Wa qada'u ma fatahu minal wajibati syar'i fi tilkal muddati. Maka wajib mengqadha dari segala kewajiban-kewajiban yang bersifat syariat yang ditinggalkannya ketika orang tersebut sedang murtad. Na'udzubillahi minadzalik. Jadi orang yang murtad itu gimana kita nggak ngeri? Orang yang murtad itu ataupun orang yang kufur itu ataupun orang yang musyrik itu ya, misalkan menyekutukan di dalam hatinya ada Tuhan selain Allah. Ataupun salah satu contoh murtad yang lainnya udah saya terangkan. Masya Allah. Segala kebaikannya akan Allah hapus. Udah, dihapus aja, dihapus. Sekali lagi, segala kebaikannya akan Allah hapus. Dan segala keburukan, kemaksiatan, kesalahan yang selama ini ia lakukan, tapi enggak Allah hapus. Yang Allah hapus itu hanya kebaikan aja. Jadi ketika orang tersebut itu kembali bertaubat, kayak memulai dari nol lagi. Dari pahala-pahala yang ia lakukan. Seperti itu. Berbeda kalau misalkan kita melakukan dosa yang lain, kita bertaubat kepada Allah, maka enggak akan dihapus. Apa itu? Kebaikan-kebaikan kita yang lain. Nah, untuk orang yang murtad ini adalah dihapus dari segala kebaikannya. Masya Allah. Nah, misalkan orang ini, misalkan salah satu contohnya, misalkan, na'udzubillah begitu ya, berpindah agama misalkan, menjadi agama non-muslim, agama apa aja itu, misalkan menjadi agama non-muslimnya itu, misalkan ketika umur 30 tahun, gitu ya. Misalkan di salah satu contohnya dikarenakan menikahi yang berbeda agama, sehingga orang ini mengikuti agama yang non-muslim itu. Kemudian, apa itu, murtadnya itu misalkan sekitar 3 tahun, ataupun sekitar 5 tahun, begitu ya. Intinya ya berapa lama lah itu, gitu. Kemudian Allah memberikan lagi hidayah kepada orang tersebut, kemudian bertaubat, maka amal ibadah sampai umur 30 tahun, berarti sampai, ya kalau selama 5 tahun udah murtad gitu ya, itu dihapus semuanya. Dan orang ini harus mengqadha
selama ia murtad. Tapi selama ia murtad, misalkan selama murtadnya itu 2 tahun, ataupun selama murtadnya itu adalah 5 tahun. Berarti selama 2 tahun itu ia meninggalkan sholatnya. Ya, misalkan meninggal sholatnya yang bersifat wajib aja deh. Meninggalkan sholatnya, ataupun meninggalkan puasa pada bulan Ramadannya, ataupun orang tersebut meninggalkan zakat fitrahnya, ataupun orang ini karena udah bernisab sehingga meninggalkan zakat yang lainnya, maka itu harus sesegera, bahasanya sesegera mungkin harus membayar kewajiban yang telah ia tinggalkan selama murtadnya tersebut. Ini bahasanya sesegera loh. Kalau misalkan punya uang untuk membayar zakat yang ia tinggalkan, sesegera itu setelah dia bertobat langsung, gak perlu dinanti-nanti, bayar pada saat itu kalau punya uangnya. Membayar qada puasanya selama badan dia sehat, gak ada alasan untuk bermalas-malasan, sesegera itu bayarlah qada puasanya. Begitu juga untuk membayar sholatnya, ditulis, dicatat selama 3 tahun aku murtad gak sholat, ditulis, dicatat. Kali ini aku melaksanakan sholat zuhur, maka gak perlu melaksanakan sholat sunnah. Gak perlu, karena itu hukumnya sunnah. Dulu yang wajib, yang qada itu. Jadi kalau misalkan aku ini lagi di pekerjaan nih, aku dikasih istirahatnya cuma 15 menit. Dan ini juga 15 menit itu untuk sholat dan juga untuk makan. Kalau misalkan aku mengqada, aku nanti gak bisa makan dan itu bisa mengganggu akan aktivitas aku bekerja. Nah kalau itu gak apa-apa, gitu ya. Tetapi misalkan ketika orang ini udah pulang ke rumah, udah nyalse gitu ya, dari aktivitas bekerjanya itu udah cukup dengan keluarga beberapa waktu, maka misalkan orang ini melakukan sholat isya, di sanalah waktu yang begitu leluasa, qada sholat, dihitung qada subuhnya, qada zuhurnya, qada asarnya, semampu dia melakukan qada tersebut dan harus dicatat biar nanti dia tahu aku tuh murtad berapa tahun. Dicatat, ini zuhur udah berapa, asar udah berapa, berarti sisa hutangku itu berapa, dan ini hukumnya adalah wajib harus dibayar. Baik ya. Untuk selanjutnya, fa illam yatub. Nah, bagaimana nih jika orang ini yang udah murtad tetapi dikeresahkan Allah tuh belum memberikan hidayah kepada orang ini? Fa illam yatub, jika orang ini tidak bertaubat, wajabat istitabatuhu, maka wajib diminta untuk bertaubat. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima minhu, dari orang murtad tersebut, illal islamu, kecuali lagi masuk ke dalam agama Islamnya, awil qatlu, atau dihukum. Qatlu itu adalah sampai hilang nyawanya. Jadi kalau misalkan orang yang murtad dikeresain sama Allah, belum diberi hidayah sehingga belum bisa bertaubat, maka secara otomatis ya kalau nggak mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat, maka orang ini tidak lagi dikatakan muslim. Berarti meninggal berada di dalam keadaan kufur atau tidak beriman kepada Allah ataupun tidak memegang akan agama Islamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Meskipun di dalam hukum agama Islam jika tidak mau bertobat maka awil qatlu, tetapi untuk ini mungkin tidak berlaku ya di kita ya, gitu. Karena untuk awil qatlu pun ini ada tata cara dan aturannya juga, gitu ya. Jadi kalau untuk kita mah ya cukuplah mengingatkan, naudzubillah misalkan ada teman, naudzubillah misalkan ada saudara yang udah terang-terangan bahwa orang yang tersebut murtad, maka kewajiban bagi kita selaku muslim mengingatkan, yuk kita kembali lagi ke jalan agama Allah, yuk kita kembali lagi kepada jalan agama Allah. Tetapi kalau misalkan dia udah tetap dengan pegangan yang udah ia yakini, mungkin ya itu adalah haknya dan kita sudah cupar kewajiban mengingatkan bagi orang tersebut. Seperti itu. Wa yabtulu biha, dan batal dikarenakan orang tersebut murtad, somuhu, kepada puasanya, wa tayammumuhu, dan juga kepada tayamumnya, wa nikahuhu. Nah ini nih yang perlu diketahui, wa nikahuhu, dan juga menikahnya itu qabla dukhuli, sebelum melakukan hubungan biologis antara suami istrinya, wakadza, dan begitu juga ba'dahu, ya, setelah orang tersebut melakukan biologis, illam ya'ud,
jika tidak kembali ilal islami kepada agama Islam fil iddati pada masa iddah. Jadi begini nih maksudnya ya yang udah di dalam wajib betul yang dimaksudkan. Jadi misalkan begini nih. Ada seseorang, misalkan Pak siapa ya? Pak Zaid aja gitu ya. Misalkan Pak Zaid itu murtad nih dan istrinya tahu ya, istrinya tahu dan istrinya tahu bahwa suaminya itu menjadi murtad. Begitu ya, menjadi murtad. Nah, mungkin istrinya ini adalah seorang istri yang agak cukup paham akan agama. Aduh, suamiku murtad. Udah kebayang deh, istrinya langsung nangis gitu ya. Karena yang bisa dilakukan oleh wanita apa kalau selain dari menangis gitu. Kemudian yang dibayangin itu langsung istrinya itu bujuk kepada suaminya. Masya Allah, suamiku yang paling aku sayangi misalkan. Itu murtad udah termasuk dosa yang paling besar. Kamu udah keluar di dalam agak keislaman kamu. Itu besar sekali dosanya. Ayo, sekarang juga kita bertaubat kepada Allah. Ayo gitu ya. Istrinya itu ya, sambil nangis-nangis yang kebayang gitu ya suaminya karena murtad itu. Ya, tapi suaminya kekeh gak mau tetap teguh dengan pendiriannya akan kemurtadannya itu. Nah maka jika seorang istrinya itu udah tahu bahwa suaminya murtad, maka pada saat itu tidak boleh istrinya itu digauli oleh suaminya. Jadi kalau misalkan suaminya nanti meminta pada istrinya pengen ngegauli istrinya, itu sudah tidak boleh. Itu hukumnya adalah haram. Baik bagi suaminya, begitu juga bagi istrinya. Ya, bingung nih. Aduh gimana suami aku meminta. Sedangkan aku tahu benar bahwa suamiku sekarang menjadi orang yang murtad. Di dalam kebingungannya itu, istrinya itu kemudian mencari seorang ustadz gitu ya. Mencari seorang kiai ataupun yang paham akan ilmunya. Ya ustadz gimana suami aku ini menjadi murtad. Maka gimana gitu. Apakah boleh aku dihubungi oleh suami aku bersenggama? Maka berkata ustadz tersebut tidak boleh. Itu adalah hukumnya haram. Sehingga kiai tersebut mengatakan bahwa tali pertikahannya itu dikatakan wajib betulu, dikatakan batal. Secara otomatis tali pertikahannya itu dikatakan apa? Batal. Ya, aduh memadaratkan banget ini kepada keluarganya. Nah, lantas kemudian misalkan Pak Zaid ini Allah memberikan hidayah. Misalkan baru selang 1 minggu Allah memberikan hidayah sehingga Pak Zaid ini kembali bertaubat kepada Allah. Mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus dilakukan kembali pertikahannya itu? Maka itu jawabnya adalah tidak perlu. Kembali melakukan pertikahan harus ada mas kawin, harus ada wali, harus ada saksi, itu nggak perlu. Kenapa? Karena kan baru juga seminggu. Dan seminggu itu adalah masih masa di dalam masa iddah. Kecuali kalau misalkan udah keluar dari masa iddah, ya 3 kali sucian pada istri tersebut, dan bertaubatnya Zaid tersebut misalkan udah lama, artinya udah keluar dari masa iddah gitu ya, misalkan 6 bulan kemudian baru bertaubat dan ingin kembali lagi kepada istrinya, maka otomatis itu harus dilakukan kembali pertikahan ya. Harus ada saksinya, harus ada walinya, harus ada mas kawinnya. Seperti itu ya. Karena barusan juga dikatakan bahwa waya betulu nikahuhu, bahwa pertikahannya itu menjadi batal. Baik, sedikit lagi ini pembahasannya ya. Wala yasihu aqdu nikahihi, dan tidak sah jika dilakukan akad nikah. Wa yahrumu, dan juga haram bagi orang yang murtad tersebut apa? Dzabihatuhu, jika menyembelih. Wala yarithu, dan tidak mendapatkan waris. Wala yurathu, dan juga enggak boleh mewarisi. Wala yusalla, dan tidak boleh disallati alaihi, terhadap orang murtad tersebut. Wala yughsalu, dan tak perlu juga dimandikan. Wala yukfanu, bahkan tak perlu dikafani. Wala yudfanu, bahkan katanya enggak perlu dikuburkan. Wa maluhu fai'un, dan harta bendanya itu menjadi harta fai. Apa itu harta fai? Nah, baik. Ini udah beres nih, sampai segini ya. Faslun, ini barusan pembahasan yang terakhir. Baik, saya sedikit terangkan apa yang sudah saya bacakan. Wala yashihu. Jadi kalau misalkan kita menikahi dengan orang yang murtad,
ataupun kita menikah dengan orang yang non muslim, maka di sini dikatakan wala yasihu, enggak sah nikahnya. Jadi kalau misalkan enggak sah nikahnya gimana? Ya enggak jadi nikahnya. Jadi kalau misalkan bercampur gaul ya kayak dia melakukan zina seumur hidup, ya pertikahan. Dan anak-anaknya menjadi anak apa nantinya? Karena nikahnya juga enggak sah. Na'udzubillah. Kenapa kita tuh harus mencari dengan orang yang non muslim? Kenapa? Banyak banget yang lebih ganteng, yang lebih cantik. Tapi ini kan urusan hati. Ya, tapi kalau misalkan urusan hati ini bertentangan dengan agama, apakah kamu nanti mau menanggung di akhirat akan rasa cintamu itu sehingga kamu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Ya, nggak menjadikan alasan itu urusan cinta. Ya, nggak menjadikan alasan. Jadi sekali lagi itu nggak sah ya. Aqdu nikahihi, itu udah nggak sah. Kalau kita menikahi orang yang non muslim ataupun orang yang murtad udah terang-terangan, meskipun orang tersebut adalah di KTP-nya itu adalah agama Islam, misalkan kita tahu calon kita itu di KTP-nya adalah agama Islam, tetapi kita tahu juga misalkan bahwa calon kita itu tapi nggak percaya kepada Nabi Muhammad misalkan, tapi nggak percaya bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Dia itu di asumsinya itu berpikir bahwa seperti orang yang ateis gitu, yang menganggap nggak ada Tuhan misalkan, meskipun di dalam KTP-nya itu adalah agama Islam. Dan kita tahu bahwa calon kita itu udah jangan dilanjutin nikahnya. Karena itu udah tahu benar kalau orang yang pengen kita dinikahi itu adalah orang yang murtad. Ya, itu enggak sah. Dan juga haram bagi orang yang murtad ini untuk melakukan penyembelihan, enggak boleh, itu hukumnya haram. Ya, nanti dagingnya juga enggak boleh kita makan. Wala yarithu, dan orang yang murtad ini tidak perlu diberi warisan. Misalkan ada seorang keluarga, anaknya 5, na'udzubillah salah satu anaknya misalkan berpindah agama. Maka ketika bapaknya meninggal, anak yang berpindah agama ini secara hukum Islam tidak perlu diberi warisan. Tetapi cukup yang 4 anak ini, karena udah tidak termasuk muslim. Jadi tidak perlu diberi warisan. Tapi kalau misalkan kalau niatnya bukan menerima waris, tetapi kalau ingin memberi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan di dalam hitungan waris itu tidak termasuk. Kemudian wala yurathu, dan orang ini juga tidak perlu memberikan waris kepada keluarganya. Misalkan ada seorang keluarga yang bapaknya itu menjadi murtad, na'udzubillah. Menjadi murtad, misalkan meninggalkan seorang istri 1, meninggalkan seorang anak 2 misalkan. Dan ini adalah orang yang mempunyai harta. Bapak yang murtad ini dan meninggal, maka hartanya itu tidak boleh diwarisi kepada istrinya dan juga kepada kedua anaknya itu. Waduh, rugi dong. Bahkan orang macam seperti ini kalau menurut hukum fikih gak perlu disolati. Jadi kalau misalkan kita melihat atau kita tahu ada orang yang murtad, bahkan kalau misalkan kita tidak mensolatinya, tidak dosa. Bahkan tidak dimandikan pun tidak dosa. Bahkan tidak dikafani pun menurut aturan mengurus jenazah Islam itu tidak dosa. Bahkan yang terakhir, wala yudfanu, gak perlu dikuburkan. Tapi kalau untuk yang gak perlu dikuburkan, ya masa juga gak dikubur ya. Kalau gak dikubur, emang kita mau ada tetangga yang gak dikubur, kan ngeri, ya kubur aja ya. Masa gak dikubur. Dan itu kan akan busuk baunya tuh gak kuat banget kan, ya dikubur aja. Nah, wamaluhu fayun, dan tadi yang udah dikatakan maka nggak bisa mewarisi. Kalau begitu nanti hartanya kemana dong? Maka itu hartanya adalah fayun, kembali kepada fay. Dan apa sih yang dikatakan dengan fay ini? Kalau kita lihat di dalam syarahnya ini kitab Sulam Taufik, syarahnya adalah Isya'adur Rafiq ya. Al-fai'u yang dikatakan fai fil lughati, kalau menurut bahasa itu artinya adalah ar-ruju'u. Artinya itu adalah kembali. Kalau secara umum secara bahasa artinya fai itu adalah kembali, ruju'. Wasilahan, dan kalau secara istilahnya yang dikatakan dengan fai huwa itu adalah al-malu alladhi yu'khadhu minal harbiyina. Artinya adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir harbi min ghairi qitalin, dan tanpa melalui peperangan, ay bitariqis sulhi, yakni dengan cara yang damai,
kal jizyati, seperti jizyah, wal kharaji, dan juga penghasilan. Jadi kalau secara istilahnya di dalam kitab Sulam Taufik ini dikatakan bahwa yang dinamakan dengan fai itu adalah diseumpamakan seperti hartanya orang yang non muslim yang tinggal di wilayah kita, itu yang mana ada bagian, misalkan orang yang non muslim itu misalkan pengusaha gitu ya, maka ada bagian beberapa persenan yang harus diberikan kepada wilayah tersebut, seperti itu ya. Nah, contoh kan seperti waktu Rasulullah ketika menempati Madinah, sudah berada di dalam kemenangan Islam ketika di Madinah, sehingga Rasulullah tidak melarang. Ada beberapa orang yang non muslim, pada saat itu ada orang yang Nasrani, ada orang yang Yahudi yang tinggal di Madinah. Rasulullah itu mempersilahkan hidup bertetangga dengan orang yang non muslim, bahkan hak-haknya itu harus dipenuhi ya. Tidak boleh kita menganiaya orang yang non-muslim tersebut oleh Rasulullah. Tetapi ada di bagian non-muslim tersebut, ada beberapa harta persenan yang harus dikembalikan kepada negara yang mana untuk kepentingan umat Islam. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan fai. Nah, jadi kurang lebih fai itu adalah seperti itu ya. Jadi hartanya itu dikembalikan kepada negara untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang barusan saya bahas adalah beres ya, satu faslun yang menerangkan bagaimana sih taubatnya orang yang sudah murtad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kita mengkaji kitab Sulam Taufik ini. Insya Allah nantikan untuk hari besok selanjutnya saya akan membahas kembali faslun untuk faslun selanjutnya. Faslun apa? Ya, penasaran? Ya, tetap ya. Diikuti pengajian saya di dalam pembahasan kitab Sulam Taufik. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.